Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat penelitian yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan diskusi kita pada episode-episode sebelumnya, yaitu tentang uji reliabilitas data. Uji reliabilitas data ini adalah merupakan kelanjutan dari uji validitas data. Jadi artinya apa? Artinya adalah uji reliabilitas ini bisa dilakukan manakala data kita itu sudah valid semua. Jadi kalau data kita itu belum teruji validitasnya, maka jangan melakukan uji reliabilitas. Jadi kalau data kita itu sudah valid, maka baru kita lanjutkan kepada uji reliabilitas. Jadi itu prosedurnya seperti itu. Sehingga ini saya katakan merupakan kelanjutan dari uji validitas yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kalau Anda ingin mengetahui bagaimana uji validitasnya, maka Anda bisa mengecek kepada video sebelumnya pada channel ini juga. Nah, untuk uji reliabilitas ini tujuannya itu adalah merupakan tujuannya itu untuk mengetahui apakah angket yang kita buat itu terpercaya atau tidak. Jadi di sini ini adalah uji reliabilitas ini terkait dengan keterpercayaan angket kita itu untuk mengukur di lapangan. Sehingga kalau misalnya sudah valid, terus kemudian sudah reliable, itu berarti angket yang kita buat itu sudah layak untuk digunakan sebagai instrumen pengumpulan data di lapangan. Nah, sekarang bagaimana prosedurnya? Prosedur dari pengumpulan data, prosedur melakukan uji reliabilitas ini pada dasarnya hampir sama dengan uji validitas. Maka kita harus membuka dulu. Mari kita buka dulu program SPSS-nya. Seperti biasa di sini ada variable view, kemudian ada data view. Maka yang harus kita lakukan pertama adalah membuat item-item apa yang akan kita uji reliabilitasnya tadi itu. Jadi misalnya data kita seperti ini, datanya seperti ini. Oh ya, bagi Anda sekalian yang mungkin ingin belajar tentang bagaimana uji reliabilitas ini, maka Anda nanti bisa mendownload data ini di deskripsi, sehingga nanti bisa Anda gunakan untuk belajar. Tapi bagi Anda yang sudah mahir atau sudah punya data sendiri, Anda juga bisa melakukan uji reliabilitas dan validitas dan reliabilitas ini dengan data Anda masing-masing. Nah, di sini contohnya kita akan melakukan uji reliabilitas untuk variabel kepemimpinan saja, di mana di sini ada 6 pertanyaan dan 1 total. Maka caranya adalah kita harus di SPSS-nya kita harus membuat berapa item yang akan kita uji tadi itu. Misalnya ada 6 item tadi itu berarti di sini harus kita buat X1.1 terus kemudian X1.2 dan seterusnya sampai X1.6. Contohnya seperti ini. Karena apa? Karena data kita tadi itu di sini ini kan ada 6. Terus kemudian ditambah total, maka di SPSS nanti juga harus seperti itu. Jadi di sini ada X1.1, X1 sampai 6, terus kemudian total. Terus untuk
desimalnya ini kita buat 0 ya, biasanya itu defaultnya itu angka 2 begini, maka kita jadikan 0 semua. Terus kemudian untuk skalanya ini juga kita ganti, kita pilih yang scale ya, yang skala. Nah setelah itu kembali ke data view, itu sudah muncul seperti ini ya. Ini adalah data yang tadi sudah kita input dari ini ya. Kalau Anda bingung bagaimana cara menginputnya, itu adalah dengan mengeblok ya, data yang akan kita uji tadi itu, misalnya seperti ini, kemudian Anda Ctrl C ya. Setelah di Ctrl C, maka nanti Anda masuk ke SPSS, taruh di pojok ujung atas, kemudian Ctrl V atau di paste. Kalau paste di sini juga ada ya, maka Anda option pastenya nggak ada, berarti Ctrl V aja ya. Di sini taruh kemudian Ctrl V, maka nanti akan keluar seperti ini ya. Misalnya ini saya hapus, tidak bisa dihapus ya. Kemudian saya Ctrl V, maka nanti akan keluar seperti ini, sama seperti tadi itu ya datanya. Nah setelah kita menginput data dan data yang kita input ini sudah benar, sudah masuk semua, maka yang harus kita lakukan selanjutnya itu adalah menganalisis ya. Analisisnya itu adalah ya, dengan mencet menu analyze, terus kemudian ini ada scale ya, skala Likert ya, ini scale, terus kemudian ada reliability analysis. Nah ini yang reliability analysis ini kita klik, maka akan muncul box seperti ini ya. Nah dari box ini kemudian kita blok yaitu dengan cara ngebloknya itu pencet shift ya, terus kemudian kita klik yang paling bawah, nanti sudah keblok semua, kemudian kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah ini kalau sudah masuk ke sini ya, maka yang akan kita lakukan itu apa ya, uji apa itu. Nah ini ada beberapa unsur yang harus kita kita centang ya. Misalnya ini ada item, skill, correlation dan selanjutnya ya. Maka yang akan kita conteng ya, itu adalah yang akan kita conteng itu adalah ini scale of item deleted ya. Jadi yang harus kita conteng itu ini ya, maka Anda bisa kembali ke SPSS-nya ya, yaitu scale if item deleted. Nah, ini yang harus kita conteng, sedangkan yang lain-lain itu correlation, covariance dan selanjutnya itu tidak usah ya. Setelah itu baru kita ke continue. Untuk untuk selanjutnya ini modelnya ini adalah alpha ya. Terus kemudian baru kita klik OK. Nah ketika klik OK, nanti akan muncul output seperti ini. Nah, ini adalah output dari uji. Sekarang bagaimana caranya kita membaca hasil analisis atau output ini ya. Saya kira ini adalah hal yang sangat penting ya, karena buat apa kita mampu memproses tapi tidak mampu membacanya. Nah, cara membaca inilah yang terpenting agar kita tidak
salah paham terhadap bagaimana cara membaca reliabilitas data kita. Nah, di sini ada tiga tabel yang perlu kita ketahui. Masing-masing tabel ini cara membacanya bagaimana. Yang pertama adalah descriptive statistik. Ini case processing summary ini adalah merupakan descriptive statistik yang menggambarkan tentang berapa total responden yang kita uji. Ya, di sini ada N-nya adalah 20 dan semuanya teruji, tidak ada yang terexclude, artinya yang dikeluarkan gitu ya, karena tidak memenuhi syarat atau dan sebagainya. Artinya di sini semua data 20 data itu valid dan bisa diuji ya. Terus kemudian output kedua itu adalah nilai reliability statistik secara umum ya. Ini gabungan dari seluruh item, nilainya adalah 0,755. 0,755 ini dikatakan reliable. Karena apa? Karena dasar pengambilan keputusannya itu adalah ya, seperti ini, dasar pengambilan keputusan. Jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60 dikatakan reliable atau konsisten. Dan sebaliknya, jika nilainya itu lebih kecil dari 0,60 maka dikatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Nah, dari dasar pengambilan ini maka kita bisa melihat output kita tadi itu lebih besar atau lebih kecil daripada 0,6. Ya. Jadi di sini secara umum dia menunjukkan 0,755 lebih besar daripada 0,60, berarti bahwa seluruh item ini secara total dia bersifat reliable. Adapun secara parsial, artinya kalau dilihat per item, apakah ada item-item tertentu yang tidak reliable, maka kita bisa melihatnya di sini. Ya, bisa kita melihatnya per item. Ini ada X1.1 nilainya 0,739, terus kemudian 0,72, dan semuanya ini menunjukkan lebih besar dari 0,60, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh nilai Cronbach alpha per item deleted di sini telah memenuhi syarat karena dia lebih besar dari 0,60. Jadi begitu cara membaca hasil atau output dari hasil analisis reliabilitas data. Demikian, semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut tentang masalah reliabilitas dan validitas, maka Anda bisa bertanya pada kolom komen, dan bila ada sesuatu yang perlu didiskusikan, Anda juga bisa memberikan saran-saran agar apa yang kita pelajari akan semakin mendalam. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reliabilitas Cronbach alpha.